terdapat kejanggalan pada laporan keuangan, khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Halo semuanya, saya Tibur Siregar. Saya Haliza. Saya Natasha Anggreni Simatupang. Saya Mazaya. Saya Tisha Alfira. Dan saya Ezra Ivana Cecilia. Di sini kami akan membahas kasus fraud tentang PTA. Berikut merupakan kronologinya. Kronologi kasus PTA dimulai dari tanggal 1 April 2019. PTA menyerahkan laporan keuangan tahun buku 2018 ke BI dengan laba bersih tercatat sebesar 809.000 USD. Lanjut, 24 April 2019, PTA melakukan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta dan salah satu agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam proses penyetujuan terdapat dua komisaris PTA, yaitu CT dan DO, perwakilan dari PTB, menyampaikan keberatan terhadap hasil dari laporan keuangan tersebut melalui surat keberatan yang diberikan pada RUPST dan meminta untuk dibacakan pada saat rapat. Perwakilan dari PTB tersebut merasa keberatan untuk pengakuan pendapatan yang tercatat pada laporan keuangan tersebut. Pasalnya, terdapat pengakuan pendapatan yang terlalu signifikan sebesar 239,94 juta US dollar atas transaksi dengan kerjasama PT C. Sedangkan belum ada pembayaran apapun yang dilakukan oleh PT C hingga akhir tahun buku 2018. Di mana hal itu memengaruhi neraca keuangan PTA, dikarenakan apabila pendapatan tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan masih merugi sebesar 244,96 juta dolar. Namun, oleh pimpinan rapat pada saat itu permintaan tersebut ditolak dan hasil rapat menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018 tersebut. Selanjutnya, pada 30 April 2019, jajaran direksi PTA dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia terkait kisruh pihak direksi dan komisaris pada laporan keuangan tersebut yang menyebabkan saham PTA terus merosot tajam. KAPT yang memeriksa laporan keuangan tersebut ikut dipanggil pada pertemuan tersebut. Menteri Keuangan juga meminta Sekjen Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas kisruh pada laporan keuangan perusahaan tersebut terkait dalam penentuan kesalahan yang dilakukan auditor. Pada tanggal 2 Mei, Otoritas Jasa Keuangan meminta verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan kepada BII. PTA memberikan pernyataannya terkait kisruh laporan keuangan tersebut. PTA mengaku tidak akan melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan tahun buku 2018 tersebut. Nah, pada tanggal 14 Juni, Sekjen Kemenku atau Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa ditemukan proses audit yang tidak sesuai dengan standar PSAK. Informasi selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2019, PTA dinyatakan bersalah atas kecurangan pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan pada laporan keuangan tahun 2018 dan menerima sanksi dari berbagai pihak, serta akuntan publik KS selaku auditor pada laporan keuangan serta tersebut juga ikut diberi sanksi. Adapun sanksi yang didapat yaitu Kemenku memberikan sanksi bagi akuntan publik KS berupa pembukuan izin selama 1 tahun karena dianggap tidak mematuhi standar audit dan dianggap lalai yang dimana pelanggaran tersebut masuk dalam kategori berat. Yang kedua, KAPT juga diberikan peringatan tertulis oleh Kemenku untuk wajib melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu. Selanjutnya, sanksi yang ketiga itu oleh PTA diberikan sanksi oleh OJK berupa denda sebesar 100 juta dan melakukan perbaikan dan penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2018 serta mengungkapkan laporan keuangan tersebut atas perbaikan dan penyajian kembali. Selanjutnya, OJK memberikan sanksi berupa denda sebesar 100 juta bagi masing-masing direksi yang menandatangani laporan keuangan tahun 2018 tersebut. Dan yang terakhir, BEI memberikan sanksi kepada PTA berupa denda sebesar 250 juta dan melakukan perbaikan ulang pada laporan keuangan tahun 2018. Sekian pembahasan kami mengenai kasus fraud auditing yang dilakukan oleh PTA. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman yang menonton. Terima kasih. Dadah. Dadah.
kasih.